Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di penghujung tahun 2019 ini, 2020 ya. Ini tentu adalah tantangan bagi kita semuanya karena banyak sekali fitnah-fitnah pada zaman kita sekarang. Ya. Mudah-mudahan dengan pergantian tahun semakin menjadikan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwa dengan bertambahnya waktu, bertambahnya tahun, berarti semakin dekat ajal kita. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan masalah akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innal hadiya as-salihah was-samta wal-iktisad juz'un min khamsatin wa isrina juz'in minan nubuwah." Kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad, dan dihasankan oleh Syekhul Albani, bahwasanya akhlak yang baik serta kesederhanaan itu adalah salah satu cabang dari 25 cabang kenabian. Maka tanda kebahagiaan seorang hamba manakala dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab tentang atau permasalahan tentang hak ini adalah permasalahan yang sangat penting yang sudah diatur secara indah ya oleh syariat Islam yang mulia. Islam telah meletakkan masalah hak asasi manusia dengan secara sempurna. Ya. Maka kalau kita berbicara tentang hak-hak termasuk HAM, hak asasi manusia, maka tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih tertata daripada aturan agama Islam yang mulia. Di saat banyak negara sekarang mendengungkan tentang hak asasi manusia, tapi pada hakikatnya mereka hanyalah sekedar dengungan semata. Tapi yang benar-benar mendengungkan, menata, ya, memposisikan hak asasi manusia secara baik adalah aturan agama Islam yang mulia. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita sebagai umat Islam bangga dengan agama kita. Bukan malah kemudian takjub dengan aturan-aturan orang-orang kafir. Kemuliaan seorang muslim manakala dia berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Inna qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falam nabtaghil izza bi ghairihi." Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kita tidak akan meraih kemuliaan kecuali dengan Islam. Dan hak-hak itu banyak sekali yang insya Allah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hak pegawai, hak pekerja, hak karyawan. Ya. Nah, ini bagi siapapun di antara kita yang memiliki pekerja, orang-orang yang bekerja dengan kita, ya, apapun namanya, entah itu adalah pembantu, entah itu namanya supir, entah itu namanya ya
pegawai, karyawan, ya. Maka Islam sebagai syariat yang mulia telah menjelaskan bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan mereka. Apa saja hak-hak mereka sehingga tidak ada yang terzalimi, ya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan tentang hubungan antara kita dengan para pekerja, para pegawai, maka ada satu hadis yang harus kita jadikan acuan, ya, dalam masalah ini, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, ya, yang di atas muka bumi, niscaya yang di atas langit akan menyayangi kalian. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Maka jadikan hubungan interaksi kita dengan para pekerja, para karyawan, ya, hubungan kasih sayang. Jika kita menyayangi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kita. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada, ya, perbuatan. Maka hendaknya bagi kita untuk berlemah lembut, ya, menyayangi, tawadhu, ya, kepada bawahan-bawahan kita. Jangan sampai karena kita atasan, karena kita bos, mentang-mentang akhirnya berbuat kasar kepada mereka, zalim kepada mereka, ya, membentak-bentak mereka. Jangan. Justru itu akan melarikan mereka dan membuat mereka benci serta memusuhi kita. Adapun apabila kita lembut kepada mereka, sayang kepada mereka, maka ini akan menjadikan mereka sayang kepada kita, ya. Kemudian juga akan kerasan dalam pekerjaannya, nyaman. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Andaikan kamu kasar, maka mereka akan bubar dari kamu. Kalau kamu kasar, keras, maka jadikan muamalah kita dengan mereka adalah muamalah yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Ya, bagaimana kita menyayangi mereka, bagaimana kita berlemah lembut kepada mereka. Ya. Dan yang kedua, di antara hal yang perlu kita ingat baik-baik dalam hubungan kita dengan mereka adalah bagaimana kita harus mewaspadai kezaliman. Karena zalim adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku, ya, dan aku haramkan juga atas kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Nabi juga bersabda, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan zalim. Karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan-kegelapan besok pada hari kiamat. Maka hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dari perbuatan zalim. Jangan sampai karena kita bos, karena kita atasan, ya, kita memiliki wewenang sehingga kita semena-mena berbuat zalim kepada bawahan kita. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka yang lemah. Walaupun
kita sekarang atasan mereka, tapi ketahuilah bahwa ada yang di atas kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwa doa orang-orang yang terdolimi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqi da'watal madhlum fa innahu laisa bainaka wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kalian dari doa orang-orang yang terdolimi, karena ya tidak ada antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hijab, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan mereka. Maka hendaknya bagi kita takut, khawatir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takut kalau mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah mengabulkan doa-doa mereka. Ya, maka jangan remehkan kelemahan mereka. Karena doa-doa mereka bisa menembus pintu-pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengingatkan kepada kita dari kebangkrutan besok pada hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham dan dinar. Orang yang nggak punya uang. Qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakat wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha. Namun ketika dia datang besok pada hari kiamat dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, tapi dia telah mencela fulan, dia telah menuduh fulan, telah memakan harta fulan, telah menumpahkan darah fulan, telah memukuli fulan, fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Ya, akhirnya diambillah kebaikan dia. Ya, untuk orang-orang yang dia zalimi tersebut. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau udah habis kebaikan dia, qabla an yuqdha alaih, ya, padahal belum selesai urusannya, uhidha min khatayahum faturihat alaih. Akhirnya dosa-dosa mereka, yaitu orang-orang yang dia zalimi tersebut, akan dilemparkan, ditransfer kepadanya. Ya, summa turiha finnar. Akhirnya dia pun kemudian dicampakkan ke neraka. Ya, lihat ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Betapa meruginya orang tersebut. Betapa meruginya dia datang membawa amal-amal saleh. Namun karena kedoliman dia di dunia, memukul, mengambil harta, mencela, akhirnya kebaikan dia pun ditransfer kepada yang lain. Bahkan ketika tidak selesai ya urusannya, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi pun ditransfer kepadanya. Ya, maka hendaknya bagi kita yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, waspada ya dari kezaliman di dunia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut kelak di akhirat. Ya, terutama kezaliman kepada para pekerja kita, kezaliman kepada karyawan kita. Ya, kita nggak menggaji mereka, kita membentak-bentak mereka, kita membebani mereka dengan beban yang di luar kapasitas mereka. Maka ini hati-hati, ya, karena ini adalah suatu kezaliman yang akan dituntut besok pada hari kiamat. Ya, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang akan menjadi musuh saya besok. Saya akan menjadi musuh mereka besok pada hari kiamat. Rajulun
a'tabi thumma ghadar. Ya. Seorang yang ya, berkhianat kepadaku. Wa rajulun ba'a khurran fa akala thamanah. Dan seorang yang menjual ya manusia, kemudian dia memakan hartanya. Wa rajulun istajara ajiran, ini yang menjadi pembahasan. Seorang yang memperkerjakan karyawan, pegawai. Fastaufa minhu, lalu karyawan tersebut, pegawai tersebut telah mengerjakan tugasnya, pekerjaannya. Walam yu'ta ajrah, tetapi dia tidak diberi upah, tidak diberi gajinya. Karena ini zalim. Subhanallah. Ya, ini peringatan yang sangat keras bagi para majikan, bagi para atasan, bagi para bos yang memiliki karyawan-karyawan, yang memiliki pegawai-pegawai, dan pegawainya sudah melaksanakan tugas-tugas mereka, namun mereka tidak diberi gaji, ditunda-tunda gajinya. Ya, maka ini adalah suatu kezaliman yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Lah kalau kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan bisa menang? Siapa yang akan bisa menang kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral muslimin, ya, ini perlu diperhatikan. Hak-hak karyawan, pegawai, pekerja. Ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang zalim. Ya, sehingga menanggung beban kelak di akhirat. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dalam riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa arakuhu. Berikanlah kepada para pekerja itu upahnya, gajinya sebelum kering keringatnya. Ini anjuran kepada kita agar memperhatikan gaji, hak para pegawai, para karyawan. Segera, jangan ditunda-tunda. Ya. Kalau saja kita marah kalau pekerja kita itu ya terlambat datangnya, maka demikian juga ya hendaknya bagi kita untuk tidak terlambat penggajian mereka. Karena bisa jadi mereka membutuhkannya. Karena bisa jadi mereka menunggu-nunggunya. Ya, apalagi saat-saat seperti ini. Oleh karenanya, hendaknya diperhatikan bagi orang-orang yang memiliki wewenang, bagi orang-orang yang memiliki ya pekerja, karyawan, ya, agar memperhatikan masalah gaji-gaji bawahannya. Jangan sampai ditunda, jangan sampai dipotong, jangan sampai dizolimi, tidak diberikan, ya, karena mereka nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau membawakan sebuah hadis sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, tatkala Abu Dzar mencela seorang sahabat, maka Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih. Wahai Abu Dzar, apakah kamu mencela dia karena ibunya? Ya, yang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mencela seseorang dengan sebab ibunya. Nah, ibunya hitam, budak. Innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau adalah seorang yang memiliki perangai jahiliyah, yaitu mencela. Ya, kita tidak boleh merendahkan, menghina saudara kita. Ya, karena orang tuanya, karena kekurangan-kekurangan fisiknya dan sebagainya, karena kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala adalah imannya, ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah yang paling mulia di antara kalian. Ya, bukan orang yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi jabatannya, bukan. Kemudian ihwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidikum. Saudara-saudara kalian itu, yakni para budak, termasuk dalam hal ini juga yaitu para pekerja, ya, supir, karyawan, pegawai, siapapun yang bekerja dengan kita, maka itu mereka adalah saudara kalian juga. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maksudnya, ya, kalian sebagai atasan mereka, mereka bekerja kepada kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih falyut'imhu mimma ya'kul. Maka barang siapa yang saudaranya berada di tangannya, yakni bekerja, dia sebagai atasannya, maka hendaknya dia memberinya makan. Wal yulbishu mimma yalbas, hendaknya dia memberikan pakaian. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan membebani mereka di luar dari kesanggupan mereka. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, walaupun kaitannya adalah tentang masalah budak, tapi para ulama mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah, ya, luas, ya, mencakup juga seperti pekerja, karyawan, pembantu, demikian juga sopir dan lain sebagainya, di mana kita dilarang untuk menghina mereka. Nah, ini penting, karena kadang-kadang seorang bos, ya, menghina bawahannya, menghina pekerjanya, ya, goblok-goblokin, ya, maka ini tidak diperkenankan, karena pembantu, karyawan bisa jadi lebih mulia daripada kita sebagai atasan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat harta kita, Allah tidak melihat kepada nasab kita, Allah tidak melihat kepada jabatan kita. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada harta kalian, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada jabatan kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Bisa jadi pembantu kita, bisa jadi sopir kita, dia lebih mulia di sisi Allah SWT daripada kita. Ya. Demikian juga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah larangan membebani, memberikan pekerjaan, ya, kepada para pembantu kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyulitkan mereka, sangat memberatkan mereka. Nabi SAW pernah bersabda, yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan mempersulit. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang kisah Syuaib tatkala memperkerjakan Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan, wa ma uridu an asyukka alaik, aku tidak ingin untuk mempersulit dirimu. Maka hendaknya bagi kita untuk tidak mempersulit, tidak usah terlalu ribet-ribet, ya, selama kita bisa mempermudah, menggampangkan, kenapa harus sulit? Ya, jadikan kaidah kita yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan mempersulit. Ya. Nah, kemudian beliau juga membawakan hadis, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, man kanat lahu madlamatun li ahihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salih uhidha minhu biqadri madlamatihi. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik kezaliman pada kehormatannya ataupun hartanya, maka hendaknya minta dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang tidak bermanfaat lagi, ya, dinar dan dirham. Ya, ini adalah ancaman, peringatan bagi orang-orang yang berbuat zalim di dunia. Ya,
sebelum meninggal dunia, mintalah maaf, mintalah dihalalkan kepada orang-orang yang kita zalimi, sebelum mereka nanti menuntut kita besok pada hari kiamat. Dan di hari itu tidak bermanfaat lagi harta yang kita punya, jabatan yang kita punya, ya. Yang ada adalah siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seandainya kita menebus dengan harta yang kita punya, kita tidak akan sanggup untuk keluar darinya. Ya. Maka hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dari perbuatan zalim. Ya, dari perbuatan zalim. Terutama perbuatan zalim kepada bawahan kita, pembantu kita, sopir kita, ya, karyawan kita. Karena nanti mereka akan menuntut kita besok pada hari kiamat, dan itu adalah suatu kerugian bagi kita besok pada hari kiamat. Taib. Selanjutnya beliau juga membawakan hadis Anas ibnu Malik qala hadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin wallahi ma qala li uffan qattu wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Taib. Dari Anas bin Malik beliau mengatakan, saya pernah melayani Rasulullah SAW 10 tahun lamanya. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku, ah, celaka kamu. Ya, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan itu? Demikian juga dalam hadis Aisyah. Beliau mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu biyadihi khadiman lahu qattu walam ra'atan. Rasulullah SAW tidak pernah mukul dengan tangannya seorang pembantu pun atau seorang wanita. Wala daraba Rasul sallallahu biyadihi syai'an qattu. Ya, Rasulullah tidak pernah mukul dengan tangannya sesuatu pun illa an yujahida fi sabilillah, kecuali dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat indah. Di antara akhlak beliau adalah beliau nggak pernah mencela, ngomel-ngomel ke pembantunya, ke pekerjanya. Masya Allah. Indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya nih kalau kita punya pembantu, nah ini jadi pelampiasan amarah. Ya, kita omelin, kita caci maki. Ya, karena mentang-mentang kita adalah atasannya, kita yang menggaji mereka. Tapi lihat Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah SAW nggak pernah mukul, main tangan, ya, kasar, tidak. Ya, maka ini ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita contoh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan bagi kita. Panutan kita. Ya. Nah, selanjutnya ma'asyiral muslimin, beliau juga membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amin fa illam yujlisu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain aw uklatan aw uklatain fa innahu walija ilaja. Taib. Apabila pembantu kalian membawakan makanan kepada kalian, maka suruhlah dia duduk sekalian. Kalau dia nggak mau, paling tidak ambil, ya, sesuap dua suap. Karena dia yang membawakan. Jadi ini satu faedah penting juga, ya. Satu faedah penting juga. Jadi kalau kita punya karyawan, ya, ajaklah
ya untuk bersama-sama dengan kita. Seringkali maaf ya, pembantu, sopir hanya mendapatkan asapnya saja. Kita suruh bagian cuci piring doang. Ya, tapi dia nggak ikut makan bersama. Mari kita muliakan mereka. Ajak agar mereka juga ikut bareng makan bersama kita. Nggak usah dibeda-bedakan. Ya, jangan jadikan mereka hanya sekedar bagian tukang cucinya saja. Mereka juga mungkin pengen untuk merasakan makan ya yang enak seperti kita, minum yang enak seperti kita. Ya, nah demikian juga kalau kita punya supir, jangan lupakan kita makannya enak, supirnya nggak dikasih. Ya, kita makan enak, pembantunya cuma nyium asapnya doang. Nah, ini juga tidak bagus. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar kita ya perhatian kepada bawahan kita, agar kita perhatian kepada pembantu kita, perhatian kepada supir kita, kepada karyawan kita, ya, sehingga kita saling mencintai. Mereka senang dengan kita, kita pun senang dengan mereka. Jadikan mereka sebagai sahabat kita, sebagai saudara kita sesama Islam, ya. Nah, yang saling membantu, yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Bukan kita saja yang butuh, bukan mereka saja yang butuh sama kita. Kita pun butuh kepada mereka. Coba kalau misalkan nih orang-orang kaya, nggak ada orang miskin juga pusing. Ya, dia mau ngerjakan sendiri juga nggak mungkin. Maka adanya mereka ini sangat membantu kita semuanya. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang hak-hak para pegawai. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa menambah wawasan, ya, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga memperbaiki akhlak kita, ya, terutama hubungan kita dengan para pekerja, para karyawan. Ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.